Rosa. Kan harusnya rencananya Dodi sama teman-teman itu cuma yang deket-deket rumah aja, muter-muter kompleks. Tapi temen Dodi ada yang ngajak, ayo kita ke pantai. Wah, ke pantai kan bagus ya Rosa. Akhirnya Dodi iyain, yuk kita ke pantai. Wah, kita semua semangat Rosa. Iya Rosa, bagus sekali. Tapi Rosa, di tengah jalan Dodi sama teman-teman capek, nggak bawa minum. Wah, naik sepeda kok nggak bawa minum sih? Iya Rosa, kan dikira cuma deket, jadi kalau haus bisa pulang rumah. Ternyata kami ke pantai. Rosa tahu nggak? Apa? Pas di jalan kami ketemu orang baik loh. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Lause. Walaupun lewat online, tetap gak apa-apa ya. Kita tetap harus semangat di dalam memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelumnya Lause mau tanya sama adik-adik, apa sih tema sekolah minggu kita tahun ini? Apa ya? Duh, masa gak tahu? Tema sekolah minggu kita tahun ini adalah Jalan Serta Yesus. Nah, kita akan nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus adik-adik. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam doa ya adik-adik. Mari kita berdoa, tidak usah ikutin Lause berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, hari ini Tuhan kami mau datang kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Semoga boleh berjalan dengan lancar dan nanti kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau ajarin adik-adik satu lagu ya adik-adik ya, yang mungkin jarang kita nyanyiin atau baru pertama kita nyanyiin. Judulnya Jesus You're My Number One. Nah adik-adik, Lause akan pakai gerakan dan Lause nggak sendirian loh. Lause punya temen yang pinter dalam bergerak. Mau tahu siapa? Kita panggil dulu ya. Lause Evan. Wah, ini adik-adik Lause Evan udah dateng. Mari kita nyanyi Jesus You're My Number One. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car, the
hebat sekali ya adik-adik ya gerakannya ya. Nah adik-adik, ketika Yesus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita boleh menyerahkan diri kita kepada Yesus, dan Yesus yang akan menuntun kita, memimpin kita sesuai dengan maunya, sesuai dengan kesukaan Dia. Mari kita nyanyikan satu lagu, yaitu Suka-Sukamu Tuhan. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kelihatannya adik-adik sudah siap ya, udah gak sabar ya dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lose mau ajak adik-adik lagi untuk gerak lagi bersama Lose Evan. Kita akan nyanyi pujian firman Tuhan ada di hatiku. Lose Evan. Tada! Mari kita nyanyi pujian firman Tuhan ada di hatiku. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Langsung serahkan kepada Juan Taufir. Selamat pagi adik-adik. Wah, bersyukur ya tadi kita boleh memuji nama Tuhan ya, menyembah Tuhan. Adik-adik di rumah boleh tetap semangat walaupun di rumah masing-masing. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu pujian yang menarik ya. Kita akan memuji Tuhan dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi adik-adik, Lose tidak sendirian di sini. Nanti
akan ada yang nyanyi juga sama dengan Lose ya. Adik-adik tunggu ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik yang tahu pujian ini yuk kita nyanyi bareng-bareng ya di rumah ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Selamat pagi teman-teman. Wah, semangat sekali. Siapa namanya? Nama saya Rosa. Iya dong, masa namanya siapa lagi? Namaku Dodi. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dodi. Nih, seperti dikasih nih ada hurufnya D. Dodi. Ya, ya. Oke, Dodi. Dodi mau apa di sini? Dengar firman dong, Rosa. Dodi semangat nih, mau denger firman. Wah, luar biasa adik-adik. Dodi semangat dengar firman. Adik-adik di rumah juga harus semangat ya untuk dengar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar firman, kita mau masuk di dalam doa. Oke, Rosa. Yuk, Dodi berdoa ya. Juga adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin supaya firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita akan dengar firman Tuhan ya. Rosa. Tapi sebelum dengar firman, Dodi mau cerita dulu. Boleh nggak? Boleh ya adik-adik ya, kita dengerin ya. Dodi mau cerita apa? Rosa, kemarin kan Dodi jalan-jalan sama temen naik sepeda. Wah, adik-adik Dodi naik sepeda. Iya, Rosa. Dodi rutin loh olahraga biar sehat, nggak kena virus. Tapi Dodi tetap pakai masker sepedanya. Wah, luar biasa ya. Dodi tetap memperhatikan protokol kesehatan adik-adik ya. Tetap juga jaga kesehatan dengan olahraga. Terus apa Dodi? Iya, Rosa. Kan harusnya rencananya Dodi sama teman-teman itu cuma yang deket-deket rumah aja, muter-muter kompleks. Tapi temen Dodi ada yang ngajak, ayo kita ke pantai. Wah, ke pantai kan bagus ya, Rosa. Akhirnya Dodi iyain, yuk kita ke pantai. Wah, kita semua semangat, Rosa. Wah, semangat sekali ya. Ke pantai bagus ya adik-adik ya. Di Pekalongan pun juga ada pantai ya. Kita kadang sering jalan-jalan dulu kalau belum pandemi. Wah, kita sering sekali ke pantai. Iya, Rosa. Bagus sekali. Tapi Rosa, di tengah jalan Dodi sama teman-teman capek. Nggak bawa minum. Wah, naik sepeda kok nggak bawa minum sih? Iya, Rosa, kan dikira cuma deket, jadi kalau haus bisa pulang rumah. Ternyata kami ke pantai. Wah, kasihan sekali ya. Terus gimana pas kehausan? Bawa uang nggak? Enggak, Rosa, kan kami deket, jadi dikira kami nggak usah bawa uang. Wah, kasihan sekali adik-adik di jalan sampai kehausan. Iya, Rosa. Rosa tahu nggak? Apa? Masih jalan, kami ketemu orang baik loh. Ada bapak-bapak penjual doket. Terus ketika lihat kami kehausan, keringetan, bapak itu panggil kami. Wah, terus? Kami dikasih es doket, Rosa. Enak loh, Rosa. Syukur. Pas kami minum,
Wah, enak sekali kayaknya adik-adik ya minum es doger. Iya, Losa tahu nggak? Tapi setelah kami minum, teman-teman ini langsung cabut. Wah, langsung kenceng naik sepedanya. Doni ditinggal. Wah, terus nggak bilang terima kasih sama bapaknya? Enggak, Losa. Teman-teman pada pergi aja kayak gitu. Wah, nggak bener ini teman-temannya, gimana ya? Iya, Losa. Akhirnya Dodi bilang, Pak maaf ya. Dodi terima kasih telah dikasih minum es doger yang enak loh Pak. Lain kali lagi ya. Wah, lain kali lagi. Tapi nggak apa-apa ya, Dodi udah bilang terima kasih. Teman-teman Dodi kok langsung kabur kayak gitu? Iya, Losa. Padahal tadi ketika mereka kehausan dikasih langsung minum, tapi nggak tahu terima kasih, Losa. Wah, nah teman-teman jangan seperti itu ya. Losa jadi keinget satu cerita yang menarik akan kita renungkan bersama-sama. Dodi dengerin juga ya. Oke, Losa. Adik-adik di rumah juga dengerin. Nah, Losa akan ambil cerita, yuk adik-adik buka Alkitabnya dari Lukas 17. Lukas 17 adik-adik dibuka Alkitabnya di rumah ayat 11 sampai dengan ayat 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di sini judulnya ke-10 orang sakit kusta. Wah, sakit kusta. Apa itu, Losa? Nah, sakit kusta. Nah, hati-hati ya. Losa terangin dulu sebelum Losa cerita lebih jauh. Sakit kusta itu seperti penyakit kulit, tapi putih-putih seperti panu. Nah, tapi sakit ini itu katanya menular dan nggak bisa disembuhkan adik-adik. Sehingga orang yang sakit kusta harus diasingkan. Asingkan itu berarti nggak boleh tinggal sama keluarganya. Mereka dikasih tempat tertentu ya. Seperti sekarang kalau orang-orang pada kena positif corona, mereka harus diisolasi ya. Mereka tinggal di rumah sendiri, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang masih sembuh karena takutnya menularkan. Demikian juga kusta. Oh, gitu ya, Losa. Iya, ya. Untuk itu kita ya dengar bersama-sama ya firman Tuhan pada hari ini yang dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Nah, adik-adik yang sama Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan di dalam perbatasan kota antara Samaria dan Galilea. Nah, pada saat Tuhan Yesus berjalan, adik-adik memasuki sebuah desa, Tuhan Yesus tiba-tiba bertemu dengan 10 orang yang sakit kusta. Ada berapa? 10, Losa. Iya, benar ya. Ada 10 orang yang sakit kusta, adik-adik yang kasih Tuhan. Mereka datang ketika melihat Yesus, mereka tinggal berdiri agak jauh dan mereka pun memanggil Yesus sambil berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, mereka sudah lama sekali terisolasi dari orang yang sehat ya. Mereka harus dikucilkan di tempat tersendiri, jauh dari keramaian. Mereka tidak bisa datang jalan-jalan di tengah keramaian dan lain sebagainya karena mereka sakit kusta ya. Mereka dianggap najis. Orang najis ini tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tahir, artinya orang-orang yang sehat, karena mereka ini tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang sehat. Itu peraturan orang Yahudi pada zaman itu. Wah, kasihan lah ya, Losa. Iya, kasihan adik-adik ya. Mereka harus di tempat tersendiri, dikucilkan. Sehingga ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka langsung berkata, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, mendengar hal itu, Tuhan Yesus akhirnya langsung melihat mereka dan berkata, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Losa, kenapa perlihatkan diri kepada imam-imam? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan mereka? Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kenapa sih harus perlihatkan diri kepada imam-imam? Nah, pada tradisi ataupun kebudayaan Yahudi pada saat itu, orang yang sakit kusta kalau ingin dinyatakan sembuh harus datang ke bait Allah dan menemui imam-imam. Oh, begitu ya, Losa. Iya, ketika mereka dilihat imam sudah sembuh, mereka dinyatakan sembuh,
mereka akan bebas, mereka tidak diasingkan lagi, mereka bisa berkumpul bersama-sama orang yang ada di kota dengan bahagia. Oh, begitu ya, Lasa? Iya, nah sehingga Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam. Nah, jadi yang kasih Tuhan, lalu mereka pun berangkat untuk pergi kepada imam-imam. 10 orang ini mereka pergi semuanya. Adik-adik, mereka percaya dengan ucapan Tuhan Yesus karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan mereka. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, di tengah jalan tiba-tiba orang yang sakit kusta itu mereka semua menjadi sembuh. Kulit mereka yang tadinya penuh dengan kusta langsung bersih kembali, kulit mereka mulus kembali. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, melihat hal ini mereka tercengang, mereka senang sekali. Tetapi adik-adik yang kasih Tuhan, hanya ada satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus sambil memuji nama Tuhan. Wah, Lasa, kok sama ya ceritanya kayak teman-teman Dodi tadi. Mereka udah dikasih es, tapi mereka tidak mau berterima kasih, malah langsung pergi aja. Iya, cuma satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ternyata orang ini adalah orang Samaria. Lasa, siapa orang Samaria itu? Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, yang kembali malah orang Samaria. Siapa sih orang Samaria ini? Adik-adik yang kasih Tuhan, orang Samaria ini keturunan orang Yahudi, tetapi mereka tidak murni Yahudi. Ya, mereka melakukan perkawinan campur ya dengan orang-orang di luar Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi tidak mau mengenal mereka, tidak mau dekat-dekat sama orang Samaria. Tetapi malah orang Samaria ini yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Wah, Lasa, luar biasa ya. Iya, adik-adik yang kasih Tuhan, orang Samaria ini sambil senang, sukacita, dia berlari kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ketika dia sampai ke depan Tuhan Yesus, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Wah, Lasa, luar biasa. Dia tahu berterima kasih. Iya, ya, kita patut acungin jempol kepada orang Samaria ini. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, kemudian Tuhan Yesus bertanya, di mana yang 9 orang itu? Kenapa mereka tidak kembali lagi setelah mereka sembuh? Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata demikian. Dan Tuhan Yesus pun berkata kembali, kenapa hanya satu orang asing ini yang memuliakan Allah? Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, satu orang Samaria ini mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Wah, sangat luar biasa sekali adik-adik yang kasih Tuhan. Ya, dari 10 orang yang ada, cuma satu orang yang mengucap syukur. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, dari cerita ini kita belajar bersama-sama. Mengucap syukur, berterima kasih itu penting kepada siapapun juga. Adik-adik yang kasih Tuhan, kita di sekolah diajarkan untuk berterima kasih ketika diberikan sesuatu dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan, orang tua udah masakin kita, kasih uang saku kita, harusnya kita bilang apa, Dodi? Terima kasih Mama, Papa. Terima kasih makanannya yang enak. Wah, seperti itu ya. Adik-adik, kita harus bisa mengucap syukur. Seperti orang Samaria ini, dia mengucap syukur ya. Walaupun dia sembuh, mungkin perjalanannya jauh, dia balik lagi kepada Tuhan Yesus dan mau berterima kasih pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita belajar bersama-sama ya untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Adik-adik, kita memang dalam kondisi sekarang ini ya, zaman corona ini kita serba susah, kita nggak bisa main secara bebas, tetapi kita tetap mengucap syukur. Ada siapa? Tuhan yang apa? Melihara kita, Lasa. Pintar. Tuhan yang tetap melihara kita, Tuhan yang tetap
pimpin hidup kita. Untuk itu adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah ya. Adik-adik bisa memuji Tuhan lewat channel YouTube ya. Bisa bersama-sama kita memuji Tuhan walaupun nggak bisa ketemu secara langsung. Kita boleh tetap menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, yuk kita akan ayat hafalan ya. Adik-adik bisa buka dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yuk adik-adik, kalau sudah menemukan, kita akan baca dulu bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18a ya. Kita akan baca dulu bersama-sama, setelah itu Alkitabnya ditutup ya. Dodi akan membacakan bagi kita semua, teman-teman juga ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya adik-adik, sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18a ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi sudah apa? Udah selesai. Nah adik-adik, jangan lupa tetap mengucap syukur kepada Tuhan melalui cerita daripada 10 orang sakit kusta ini. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Tuhan yang terus-menerus tolong kita, Tuhan berikan berkatnya pada kita, baik kepada papa mama maupun kita. Kita jangan lupa berterima kasih, mengucap syukur pada Tuhan seperti pujian tadi yang kita nyanyikan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita tetap mengucap syukur. Yuk adik-adik, kita akan berdoa ya. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami supaya kami boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa minggu depan di channel YouTube yang sama, GPMBRI Pekalongan, jam 10 pagi kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, tadi firman Tuhannya seru ya adik-adik ya. Semua dengar kan? Gak ada yang main HP, gak ada yang tidur kan? Bagus sekali anak-anak GPMBRI. Nah sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan pujian persembahan kami. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Juga terima kasih juga Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Amin. Adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dah.